Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, tetap sehat, semangat dan optimis. Jumpa lagi di Leko TV, saksikan tayangan berikut. Koordinasi, finalisasi, dan penetapan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa. Badan Permusyawaratan Desa BPD, Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo, melaksanakan Musdes atau Musyawarah Desa terkait validasi dan penetapan calon penerima BLT tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa Sidorejo, dihadiri pengurus lembaga, dan tokoh masyarakat dari semua dusun. Musyawarah Desa dipandu oleh Ketua BPD sekaligus sebagai pimpinan sidang. Camat Wonomulyo dalam sambutannya menegaskan, agar proses penetapan calon penerima BLT, tetap sesuai koridor yang telah ditentukan. Ketentuan alokasi anggaran buat penerima BLT tahun 2024 yaitu maksimal 25% dari dana desa. Artinya mengalami penurunan jumlah anggaran dari tahun sebelumnya. Dari anggaran dana desa itu Bu, bahkan sebenarnya bisa juga tidak ada yang dapat kalau memang tidak ada yang bisa dikasih. Itu aturan. Memang ada 25% dari anggaran. Mungkin nanti kita akan lihat di layar bahwa kira-kira siapa yang pantas akan dapat. Ketua BPD Desa Sidorejo dengan ini silakan. Tahun ini anggaran 2024 ini itu beda dengan tahun kemarin, tetapi syarat untuk penerima BLT itu hampir sama tahun kemarin. Hanya membedakan bahwa tahun kemarin itu minimal 25, sekarang ini maksimal 25%. Tetapi syaratnya itu adalah sama, tidak bisa nomor. Kalau sudah ada bantuan sosial yang lainnya itu tidak bisa nomor di namanya BLT, mungkin ekstrim. Ini yang perlu disikapi bersama. Kepala dusun itu sudah berdata. Penerima tahun lalu itu sekitar 40 lebih orang penerima BLT. Jadi kalau kita hanya pakai 25% ya pasti di bawah daripada itu. Kita melakukan pendataan untuk membentukkan calon penerima BLT di tahun anggaran 2024. Kita arahan sambutan kepada kita semua sekaligus membuka acara musyawarah desa untuk validasi finalisasi penetapan calon penerima BLT di tahun anggaran 2024. Saya kira yang menunggu itu kemarin itu siapa tahu nilainya sudah besar ya. Jadi setelah kita penetapan waktu yang terbaik Jumat ya. Jadi intinya adalah kita dalam menetapkan nanti calon penerima BLT itu betul memenuhi syarat keadilan ya. Itu yang paling utama ya. Jadi yang istilahnya justru yang berhak tidak dapat, yang tidak terlalu berhak malah dapat. Makanya pada hari ini ya kita betul-betul sharing ya. Karena 25% ya. Kalau tidak harus 25% kan tidak apa juga. Malah bisa nol, ya. Malah bisa nol. Malah bagus andai kata bisa nol, ya. Sehingga dari itu mungkin bisa dialihkan ke sektor pembangunan atau yang lainnya. Ya, makanya kalau itu betul Pak Dusun nanti dalam memberikan keterangan ya harus betul-betul ini bahwa memang si calon penerima ini Pak dia tidak menerima bantuan yang lain ya, karena syaratnya kan itu tidak boleh double. Terkait untuk prioritas dana desa dalam hal pencegahan kemiskinan ekstrim ini diharapkan bahwa sesuai dengan aturan PMK yaitu sama seperti yang disebutkan oleh Bapak Kepala Desa, itu maksimal 25%. Setelah dibikinkan dari BPD untuk mengambil alih musyawarah desa ini, validasi oleh Pak Dusun untuk diserahkan, musyawarahkan penentuan calon penerima BLT tahun ini. Jadi mudah-mudahan dari musyawarah desa ini nggak bisa kita melihat yang usulan yang sudah didata oleh Pak Dusun untuk divalidasi kemarin.
andaikan ada nama penerima BLT yang sudah divalidasi oleh kepala dusun, apakah dia harus berada di tempat ini atau harus dikeluarkan? Mohon izin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada surat. Ada kan di sini yang Pak Dusun, kata ini belum dilihat datanya. Jadi ini tadi saya sampaikan bahwa inilah kita mau musyawarah desa supaya kita bisa berikan masukan kepada data yang sudah ditampilkan, bagaimana apa layak atau bagaimana. Jadi nanti kita harapkan kepada Pak Dusun untuk menjelaskan Atas nama Subiang Jalan Cimanggiri, yang ujung di belakangnya. tidak ada pekerjaannya ya. Penanggung jawabnya hanya sendiri atau ada cucunya atau ada anaknya? Sendiri Pak, sendiri. Sendiri. Oh, sendiri. Oke, dia janda, umurnya sudah tua daripada Pak Dusun. Nah ini. Membantu kita foto. Nah ini buktinya, tidak dipaksa, tidak diapa. Dia menerima haknya. Oke ya? Kita harus ada lampu-lampunya, itu pertama. Kedua, dari sampel 4 tadi rata-rata lansia. Kemudian nanti pasti akan berkembang, ini anak yatim, tidak punya rumah atau apa. Apakah tidak bisa didata? Ini nanti dikasih masuk di DTKS supaya ini dapat bantuan dari dinas sosial yang ketat. Yang sampai nanti tidak ada program BLT lagi, beliau-beliau ini tidak dapat. Beliau juga janda, sakit-sakitan, alamat Jalan Veteran, depan Pak Dekasno. Bagaimana? Raya atau bagaimana? Ada yang bisa memberikan masuk si Pak Dusun 2? Anaknya gadis 1, ibu ini janda. Ibu ini janda. Janda 1 anak. Ini lansia janda, tinggal di rumahnya adiknya Pak. Dan juga ini Pak sakit-sakitan, sakit menaun. Oh yang di sini ya? Depan tower. Ada penyakit juga. Sudah lama Pak Dusun? Sudah lama. Kita 2 tahun. Sudah 2 tahun. Semuanya semua pagi-pagi itu Pak Dusun ya? Iya Pak. Ya aja Pak Dusun. Ada beberapa orang di sekitar saya, ada 3 orang termasuk Soe. Sama bantuan PKH atau bantuan lain. Ada mama saya Jompo, kalau saya kasih masukan pasti double. Itu kan nanti dia nanti tidak connect nanti di data kakaknya, karena data kakaknya penting. Nah ini ada informasi bahwa itu Suwi dapat keluarganya dapat bantuan PKH. Nah itu yang jadi masalah nanti bila mana nanti tidak masuk di BLT desa pasti bermasalah. Memang itu termasuk menyalahi aturan, barangkali dari bawah sudah gitu. BLT desa itu Pak belum sudah berlanjut 2025, sedangkan atas nama Jari dia sudah masuk di data pusat. Bisa saja tahun ini tahun depan bisa dia dapat PKH, bisa saja terjadi. Jangan kita mau menerima secara sekilas. Ini kan 1 bulan 300.000, sedangkan orang saya 150.000. Jangan kita berpikir begitu Pak. Kita berpikir kepanjangannya ini nama. Mengusulkan 2 nama. Yang pertama Yulianti. Yulianti ini disabilitas. Anaknya Pak Al-Farahi. Dia juga numpang hidup sama kakaknya. Pak Mustafa itu satu rumah dengan, walaupun numpang, dia satu rumah dengan Fahrila Ramadhani. Sedangkan Fahrila Ramadhani kemarin itu namanya keluar dari kantor pos. Dia menerima uang itu langsung dari kantor pos. Saya Anggaran 2024 ini sebanyak 24 orang. Insya Allah sebentar kita akan tetapkan untuk memberikan dokumen ini kepada pemerintah desa. Jadi melalui kesempatan ini pada hari ini tanggal 15
Maret 2024 jam 11.20 kita tetapkan secara resmi. Jadi untuk selanjutnya kami harapkan kepada operator untuk mengeluarkan hasil penetapan ini untuk kami selaku BPD menyerahkan dokumen ini ke pemerintah desa. Ya, tentunya harapan kami selaku pemerintah Kecamatan Wonomulyo, apa yang sudah kita tetapkan nanti ini bisa dilaksanakan secara sebaik-baiknya ya, secara sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu harapan kami selaku pemerintah Kecamatan Wonomulyo. Dari hasil musyawarah desa khusus untuk penetapan BLT dana desa tahun 2024, sesuai hasil tadi musyawarah itu penerima BLT yaitu 24 masyarakat dan kita sepakati bersama untuk tahun anggaran 2024. Di dalam musyawarah tadi ya berjalan dengan lancar sesuai dengan data validasi dan finalisasi dari pemerintah desa yang kita musyawarahkan. Kami dari pemerintah desa menyarankan bahwa BLT khususnya 2024 bantuan tersebut jangan untuk kebutuhan yang tidak dibutuhkan, sehingga masyarakat kami itu bisa meningkatkan ekonomi ke depan. 24 orang itu menyebar di dusun-dusun. Kebetulan di dusun 4 kayaknya tidak ada, berarti dusun 4 itu termasuk sejahtera. 24 kali 300 kali 12 kurang lebih 20%. Musyawarah khusus BLT Desa Sidoarjo berjalan lancar, walaupun tadi banyak sekali usulan dan sedikit ada perdebatan perihal usulan tadi, tapi semua masih dalam koridor KPM, keluarga penerima manfaat yang sudah disepakati dan ditetapkan. Mudah-mudahan dapat menjadikan tambahan atau bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat.